Tugas ada Bu, tapi belum bikin. Oh, belum buat ya Linda ya? Oke, Iya, Bu. nanti ya. Ya, itu merupakan tanggung jawab Linda ya. Oke, baik. Nah, anak-anak Ibu sekalian, ya izinkan Ibu melihat partisipasinya ya. Di partisipan ini sudah lengkap ya, sudah 10 orang, alhamdulillah ya. Nah, kita semua sudah bergabung di gimmick kita ini. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, Ibu minta tolong nih ketua kelasnya, Amrijal mana? Ya, Amrijal, pimpin doanya dulu. Ya Ibu, terima kasih Bu. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, supaya nanti ke depannya pelajaran kita lancar, ilmunya kita peroleh dengan baik, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Amrijal ya. Iya. Aduh nak, luar biasa ya. Jadi barusan Ibu dari luar dan ternyata itu cuaca di luar, wow ya, benar-benar hot ya. By the way, kalau misalnya cuaca panas seperti ini nak ya, itu kira-kira apa ya yang bisa minuman atau makanan yang bisa menyegarkan kita kembali nih? Jus Bu, jus. Teh, jus ya, oke. Kopi Bu, kopi dingin. Kopi Amrijal Ya. iya. Ini Kopi Bu. Ini Amrijal ini memang favoritnya kopi nih ya. Apapun cerita tetap ngopi ya Amrijal ya. Iya, sama nak. Ibu juga paling suka tuh kopi ya. Ya benar. Nah ternyata tahu nggak kalian bahwa ya minuman yang kalian sebutkan tadi itu ternyata ada bioproses yang terjadi di dalamnya. Udah pada tahu nih? Belum Bu. Belum Bu. Nah, iya gitu. Jadi waktu kita membuat teh, kita tadi ada yang bilang apa ya, jus ya, es buah tadi ya. Nah, itu juga merupakan bioproses yang terjadi di dalam sini. Nah, apa itu bioproses? Nah, ini berkaitan dengan pertemuan kita kali ini. Jadi pertemuan kita kali ini kita akan mencapai tujuan pembelajaran ya. Oke, sebentar. Oke, anak-anak Ibu sudah terlihat belum? Belum Bu. Belum ya? Nah, Oh, udah mulai Bu. Udah Bu. udah ya? Oke, baik. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini itu adalah melalui tayangan video dan diskusi, diharapkan nanti kalian mampu menganalisis bioproses yang terjadi di dalam sel dan kaitannya dalam kehidupan dengan benar. Kemudian kalian juga mampu menganalisis ya, atau dapat menganalisis mekanisme transport pasif melalui membran sel dengan benar. Jadi untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas khusus mekanisme transport pasif yang merupakan salah satu cara bioproses yang terjadi di dalam sel. Nah, seperti itu. Bagaimana? Masih penasaran dengan apa sih bioproses itu? Masih Bu. Masih Bu, penasaran Bu. Ya, masih ya. Nah, perhatikan deh gambar yang akan Ibu tampilkan ini. Sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Kira-kira ini gambar apa ya? Itu gambar darah ya Bu? Iya, satu ya. Ini tadi Linda, ini tadi gambar darah. Oke, kenapa darahnya Linda? Kenapa ya darahnya ya? Kenapa? Kental Bu. Kental ya? Oke, ada yang satu tabung kental, satu tabung cair. Oke. Nah, kalau gambar yang kedua ini gimana? Tanaman yang segar sama yang layu. Segar sama yang layu. Iya, tanaman segar dan tanaman layu. Nah, kenapa kira-kira ini bisa terjadi? Kalau layu mungkin kurang disiram Bu. Kurang disiram, oke. Nah, kalau misalnya darah kental dan encer tuh kira-kira kenapa?
Kurang air mungkin, Bu. Kurang air. Minum. Masuk kulkas, Iya Bu. baik. Oke, iya baik ya. Jadi darahnya Iya, luar biasa. Oke, luar biasa memang anak-anak ibu ya. Ya, jadi kalian sudah mulai memiliki kemampuan untuk bernalar. Nah, mungkin ya video yang akan ibu putarkan ini bisa menjawab sedikit rasa penasaran kalian. Ya, izin ibu putar. Oke, baik anak-anak ibu ya. Nah, kira-kira dari video tadi sudah sedikit ada gambaran belum? Apa sih bioproses itu? Belum? Oke, belum ya? Nah, Belum, Bu. belum ya? Oke, baik. Nah, jika belum ya, nih Bu kasih problem lagi nih sampai kalian menemukan sendiri tuh ya masalahnya. Ya, jadi di sini Ibu sudah membentuk. Halo, anak-anak. Halo. Halo, Bu. Ya, Bu. Iya Bu, iya Bu. Nah, di sini Ibu sudah membentuk tim investigasi. Jadi hari ini Ibu mau menjadikan kalian tuh para detektif ya. Jadi di sini sudah ada 3 tim ya yang akan menyelidiki kasus yang akan Ibu berikan. Jadi kelompok 1 itu ada Arofik. Arofik? Mana Arofik? Iya, Bu. Iya, ada Arofik, ada Fatima, dan ada Marlinda. Di kelompok 2 ya, itu ada Amrijal dan Desi. Di kelompok 3 ada Firman, Elizabeth, dan Chandra. Oke, siap nih tim investigasi untuk terjun ke TKP? siap Ibu. Siap Iya. Ibu. Siap. Biasa. Nah, Siap, apa Bu. sih kasus? Ya, apa sih kasus kita hari ini? Nah, ini dia. Jadi kita punya 3 kasus ya. Jadi untuk masing-masing tim itu boleh memilih ya kasus mana yang mau ditangani atau kasus mana yang mau dilakukan penyelidikan. Jadi misalkan kelompok 1 mau ngambil kasus 2 boleh, atau kelompok 3 mau mengambil kasus 1 juga boleh, tidak masalah. Nah, bagaimana? Sudah dibaca nih kasusnya? Sudah Bu. Sudah ya, sudah terbayang kira-kira bagaimana penyelesaiannya atau strateginya? Sudah ya? Oke, baik. Tim investigasi 1 pilih kasus yang mana nih? Yang pertama, Bu. Yang pertama. Oke. Kalau tim investigasi 2? Yang kedua aja.
Iya Pak Rijal, kedua aja sudah. Apa yang terjadi jika darah kita Kedua turun? aja kita. Ya, sudah. Kedua, Amrijal nggak ngambil nih yang barista. Dia tuh kan suka kopi tuh. Iya aja Pak. Coba Amrizal sama kopi. Penikmat aja Pak, penikmat Oke. aja. Nah, jadi yang Oke, kedua aja baik, ya. kami Bu. Nah, berarti kelompok 3 nggak ada pilihan ya. Tetap harus jadi barista nih kelompok 3 nih. Iya Bu. Iya, baik kalian. Nah, jadi kegiatan kita hari ini kalian sudah memilih kasus yang akan kami pecahkan, ya akan kalian lakukan penyelidikan. Jadi untuk teknis penyelesaiannya silahkan kalian berdiskusi dengan tim, ya. Kemudian silahkan bereksplor ya, kira-kira data apa yang kalian butuhkan. Nah, itu melalui grup WA kita ya. Di situ juga nanti ada Ibu. Jadi nanti kalian bisa tanyakan hal-hal yang mungkin masih belum kalian pahami. Nah, di sini juga Ibu punya beberapa link ya, beberapa alamat yang bisa kalian kunjungi ya, yang mungkin bisa membantu tahapan penyelesaian kalian dalam melakukan penyelidikan. Seperti itu. Nah, link ini tidak baku, artinya kalian bisa juga mencari dari sumber-sumber lain. Ya, intinya kalian mendapatkan jawaban dari permasalahan yang sudah kalian pilih tadi. Paham anak-anak Ibu? Paham Bu. Paham Bu. Nah, Paham Bu. Siap. mantap ya. Jadi untuk menghemat waktu, silahkan anak-anak Ibu berdiskusi ya. Ini Ibu rasa diskusinya nggak terlalu lama ya. Nanti karena kita ada masa presentasinya lagi, nanti kalian mempresentasikan hasil temuan kalian. Jadi Ibu kasih waktu kurang lebih 7 menitan. Ya, siap anak-anak Ibu? Siap Ya. Bu. Siap Ibu. Oke, mantap Siap, ya. Bu. Silakan investigasi menuju ke TKP masing-masing. Ya, silakan. 두 달이 지나고 다시 온 계절처럼 그대도 오겠죠 내게 Tambahan ya, jadi di grup WA kita itu sudah Ibu kirimkan LKPD untuk penyelesaian kasus ya. Jadi nanti kalian boleh mengisi hasil investigasi kalian di kolom pembahasan ya, anak-anak Ibu ya. Iya Bu. 돌을 꼭 가고 날꿈 같았던 그 시절 그대로 맡기어 해요. Jika ada yang belum dipahami boleh ditanyakan ya anak-anak. Jangan tersesat di jalan nanti. 슬픈 눈으로 날 바라보지 마요. 아픈 그대 마음 다 보이잖아. 이럴 거면 날 그냥 떠나지 그랬어. Linda, kenapa senyum-senyum tuh? 주면 나는 Kamu lagi chat siapa tuh, Linda? 추억 속 어디쯤 Ya, masih di mood ya Linda ya? Masih di apa? Linda yuk kerja. Ih malah main HP gitu. Iya. Nah, ini Chandra nih timnya nih. Iya Bu, dia main HP Bu. Bukan ikut kerja. Nanti Gak kalau bantuin Bu. Sebentar Pak Rijal lagi gambar Bu. Bagaimana anak-anak Ibu? Ada kendala kira-kira? Rumit kasusnya mungkin? Lumayan rumit Bu. Lumayan Bu. Nah, makanya kalian harus menjadi tim investigasi yang handal ya. Ya, ini memang detektif Ibu luar biasa nih. Ya. 그 시절 그대로 기억해요.
꿈속에서도 그대 물들이죠. 시작도 없었을 Oke, baik anak-anak ibu. Ya, ibu rasa sudah menemukan titik terang. 나 홀로 이별이란 두 Sudah anak-anak ibu? Sudah Ibu. Sudah ya. Udah Ibu, udah Bu. Nah, baik. Silakan. Siapa nih yang mau mengemukakan kasusnya? Ya, temuannya dari kasus yang sudah diangkat. Yuk, silakan. Saya Bu dari kelompok 1. Oke, silakan Fatima. Oke Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini tadi kami memilih permasalahannya. Setiap minggu Marlinda memberikan 2 sendok pupuk pada tanamannya. Pada suatu hari Marlinda memberikan 4 sendok pupuk kepada tanamannya karena Marlinda mau berpergian keluar kota selama 2 minggu. Ternyata setelah Marlinda pulang, mendapati bahwa tanamannya mati. Bisakah kalian jelaskan apa yang terjadi pada tanaman Marlinda selama 2 minggu? Yang terjadi pada tanaman Marlinda di sini, yang pertama, penyerapan pupuk, yaitu mineral dan zat hara, dan air secara osmosis. Osmosis adalah perpindahan zat dari konsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi melalui membran semi permeabel. Yang kedua, berikut prosesnya. Air, mineral, dan zat hara dari pupuk masuk ke dalam sel rambut akar secara osmosis. Air dari sel rambut akar dapat mengalir ke dalam sel pada korteks secara osmosis. Air kemudian mengalir ke endodermis dengan cara osmosis sehingga mencapai pembuluh kayu atau silem. Proses penyerapan air menyebabkan akar menekankan air hingga air masuk ke dalam pembuluh silem. Dalam pembuluh ini, air diangkut menuju ke batang daun yang letaknya lebih tinggi. Saat air masuk ke dalam sel, akan terjadi tekanan pada dinding sel, sehingga sel akan merenggang. Hal ini menyebabkan adanya tekanan hidrostatis untuk melawan aliran air tersebut. Yang ketiga, selama 2 minggu, Marlinda tidak menyiram tanamannya sehingga pengangkutan air ke sel tanaman terhenti dan menyebabkan tanaman Marlinda kekurangan air dan zat hara sehingga tanaman Marlinda mati. Sekian Ibu, terima kasih. Luar biasa ya, aplaus untuk kelompok 1. Ya, luar biasa. Nah, jadi ada yang mau menanggapi kira-kira? Iya, berarti kalau tanaman Marlinda ini mana Linda nih? Linda? Iya Ibu. Ini tanamanmu nih. Iya emang benar Bu. Sekarang nggak pernah diurus. Nah, itu dia. Ya, jadi ternyata di tanaman itu ada proses pengangkutan ya. Jadi dimulai dari sel-sel akarnya. Ya. Nah, begitu. Oke, kelompok 2. Jadi proses pengangkutannya menggunakan apa tadi? Menggunakan apa? Pengangkutannya Osmosis. osmosis. Osmosis Bu. Osmosis. Terima kasih Fatima dan tim investigasi dari kelompok 1. Nah, kelompok 2 Sama-sama Ibu. Kata siapa? Kelompok 3 duluan? Mana nih para barista? Kelompok 2 Bu. Oke Desi, yuk silahkan Desi. Iya. Pertanyaannya Ibu. Iya. Oke. Apa yang terjadi jika darah kita terlalu encer atau sebaliknya terlalu pekat? Jelaskan menggunakan gambar. Gambarnya nanti sama Rijal Bu, belum dikasih ke saya Bu Rijal Bu. Oh iya, boleh nanti Rijal Iya. nanti di share aja ya di share screen ya. Saya Iya, Bu. jelasan aja Bu ya, dia Boleh, bagian boleh Bu. Desi. Iya, boleh. Gambarnya lagi proses gambarnya Bu, nanti di share gambarnya Bu ya. Dan Iya, iya. Rijal ya. Iya, iya, Ibu. Kamu sudah ngopi belum nih? Belum Ibu, belum. Oke, ya. Istirahat dulu. Silakan Desi. Iya. Nah, jika darah kita terlalu encer, berarti darah itu diletakkan atau berada dalam kondisi lingkungan yang hipotonik, encer ya. Nah, kalau darah itu diletakkan di dalam lingkungan yang hipotonik,
maka cairan di dalam darah itu maksudnya cairan yang ada di luar lingkungan darah itu akan masuk Bu ke dalam sel karena dia diletakkan di dalam lingkungan yang hipotonik sehingga selnya itu akan mengembang. Nah, karena dia sel darahnya itu akan mengembang dan kelamaan tidak bisa mempertahankan bentuknya sehingga bisa mengalami pecah atau lisis. Tetapi sebaliknya jika darah itu dipekat atau terlalu kental, darah kita terlalu kental, berarti dia berada dalam keadaan atau lingkungan yang hipertonik, lebih pekat, maka diletakkan di dalam lingkungan hipertonik, maka sel darah itu akan mengkerut Bu, dia akan keluar terus, cairan dari dalam sel itu keluar terus ya, akhirnya sel darah itu akan mengkerut atau yang disebut dengan krenasi. Nah, jadi akan berhubungan juga akan menyebabkan pengikatan Hb di dalam darah itu akan terganggu Bu. Makanya sel darah harus sebisa mungkin harus dalam keadaan optimum Bu supaya sehat Bu. Iya, jadi sebaiknya sel darah itu berada di lingkungan yang sesuai yaitu isotonis ya. Oke, baik, bagus sekali Desi dan Amrijel ya. Plus untuk kelompok 2 ya. Mantap, luar biasa. Oke, gimana Amrijel mau tampilkan gambarnya kira-kira? Belum siap? Ya. Kelompok 3 dulu Bu, nanti saya tampilkan. Doanya dikirim lewat WA aja Bu, katanya. Ya. Baik, kelompok 3. Ya, silahkan kelompok 3. Silakan kelompok 3 siapa tadi? Tim investigasi kelompok 3. Pak Chandra Bu. Ya, mana Chandra? Ya Bu. Iya. Oke, silakan Chandra. Nah, Chandra barista nih Chandra. Boleh Bu. Iya. Bu, soalnya dulu ya. Jika kamu seorang barista, hal apa yang kamu perhatikan nih saat hendak mengekstraksi kopi? Ntar Bu, diperbesar dulu. Ketebalan membran dengan membran yang tebal, kecepatan difusi jadi semakin lambat, sehingga bubuk kopi yang kasar mempunyai ketebalan membran, sehingga kecepatan difusi bisa melebar. Luas yang kedua, jelaskan dengan konsep pergerakan molekul kopi. Luas, jika ingin difusinya lebih cepat, maka perlu menggunakan wadah atau area pelepasan senyawa yang luas. Pasalnya, kopi yang diseduh dengan menggunakan alat kopi berbeda bisa berbeda pula senyawa rasa yang dilepaskannya Bu. Jadi luasnya juga perlu nih, jarak konsentrasi juga perlu. Difusi akan semakin lambat jika semakin besar perbedaan konsentrasinya. Hal ini berkaitan dengan seberapa banyak jumlah bubuk kopi berbanding dengan air seduhan pelarutnya. Yang keempatnya, suhu juga bisa. Semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi pula kecepatan difusi. Makanya kalau bikin kopi itu lebih mudah dengan menggunakan suhu yang tinggi Bu. Ya, yang kelima, ukuran partikel. Semakin kasar bubuk kopi, maka bubuk kopi jadi semakin lambat untuk melepaskan senyawa yang terkandung. Makanya kopi itu nggak ada yang pernah kopi itu bentuknya kopi asli Bu. Pasti bentuknya udah diolah dulu biar partikelnya semakin kecil dan semakin mudah. Itu Bu. Iya, luar biasa. Plus untuk kelompok 3, tim investigasi 3. Nah, Amrijel, udah paham Amrijel cara membuat kopi yang berkualitas? Nah, jadi udah Bu, udah Amrijel? paham Bu. Ya Bu, udah paham Udah Bu. ya, jadi nanti Amrijel Ya. bisa menjadi barista terkenal dengan memperhatikan konsep-konsep difusi ya, konsep difusi pada saat mengekstraksi dari kopi tersebut ya. Iya, luar Ini biasa gambarnya ya. Oplos untuk Boleh kita semua saya share anak-anak. di grup nanti aja Bu. Ya. Ya, di grup aja ya. Ya, di Oke, grup ada aja, pertanyaan? Ya, baik. Ada pertanyaan anak-anak? Bagaimana? Sudah dipahami Ibu, konsep osmosis dan difusi dalam Berarti kalau Ibu mau tanya Ibu Ya, silakan Desi. terkait tadi investigasi yang kami lakukan di soal nomor 2 berhubungan dengan darah kental dan encer. Berarti ada kaitannya dengan stroke ya Ibu ya, orang-orang yang mengalami stroke itu Bu.
konsentrasi zat. Iya ya Bu ya. Karena kan kalau stroke itu Iya. kan apa namanya kebanyakan itu ya saya Maaf Desi, Ibu tidak mendengar dengan jelas. oh ya Bu sudah nanti aja deh Bu lanjut yang lain aja deh. Ya, boleh lewat grup WA aja nanti Iya kita Bu diskusi ada lebih gangguan lanjut ya, jaringan di Desi, sini ya. Bu. Iya Bu terima kasih Bu. Iya benar. Iya, intinya darah encer dan kental itu, darah encer dan pekat itu dia hubungannya dengan konsentrasi zatnya. Ya, jadi itu berpengaruh terhadap pengangkutan darah nantinya. Boleh Desi nanti boleh ditanyakan langsung Iya, lagi Bu. di forum diskusi kita. Oke, Iya, Bu. baik ya, luar biasa. Nah, kira-kira apa nih kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau mencoba membuat kesimpulan mungkin? Saya Bu, Ya, Asep, silakan Asep. salah satu kesimpulan mungkin ya Bu ya, nanti mungkin ada tambahan dari yang lain. Jadi bioproses yang terjadi di dalam sel antara lain mengenai transport pada membran atau perpindahan zat dari dalam sel keluar sel dan sebaliknya melewati membran. Kemudian transport pada membran ada dua jenis, yaitu transport aktif dan transport pasif. Itu Bu. Iya, oke, baik, bagus ya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini kita membahas dulu tentang yang konsep transport pasif. Untuk transport aktifnya nanti boleh di pertemuan berikutnya. Ya begitu ya anak-anak sekalian. Ada tambahan mungkin? Ada yang mau mengambil kesimpulan? Linda? Siapa Iya, yang Ibu. mengambil kesimpulan lagi? Ya, Iya, Linda mau Ibu. tarik Linda, kesimpulan. Linda Ya, Bu. silakan. Jadi difusi adalah perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi atau hipertonis ke konsentrasi rendah atau hipotonis sehingga nanti konsentrasinya itu jadi sama Bu atau isotonis gitu Bu. Iya, mantap, luar biasa ya. Applause dong untuk Asep dan Linda. Ya, luar biasa anak-anak Ibu ya. Nggak terasa nih waktunya ya. Kalau udah ketemu kalian nih waktu terasa singkat banget ya. Luar biasa. Oke, baik. Jadi benar ya. Jadi konsep yang bisa kita temukan di situ adalah bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari itu erat sekali dengan bioproses. Ya, kita dekat dengan yang namanya bioproses yang terjadi di dalam sel. Jadi salah satunya adalah transport pasif ya. Nah, transport pasif itu nanti ada mekanismenya, ada mekanisme osmosis dan difusi. Jadi untuk pertemuan kali ini Ibu padanin sampai di sini ya. Ketemu lagi nanti kita di pertemuan berikutnya membahas dengan topik yang berbeda. Oke, semangat ya. Biologi asik, biologi ceria. Sekali lagi ya. Biologi asik, biologi Ceria. mantap ya. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ibu.